Sektor jasa keuangan bersama dengan Pemprov NTB terus berupaya menekan laju penyebaran pandemi COVID-19. Dua upaya yang sedang gencar dilakukan yaitu memperkuat protokol kesehatan atau prokes dan mempercepat cakupan vaksinasi untuk seluruh lapisan masyarakat. Pada Sabtu dan Minggu akhir pekan kemarin, OJK NTB, BI NTB, Bursa Efek Indonesia, dan Pemda menggelar program vaksinasi tahap 2 di kampus Universitas Mataram dengan prokes yang ketat. Sekretaris Daerah Pemprov NTB, Haji Lalugita Aryadi mengatakan, Pemprov NTB saat ini sedang gencar-gencarnya mengakselerasi vaksinasi dalam mendukung terwujudnya target yang memuaskan. Kita sekarang terus sedang gencar-gencarnya untuk akselerasi vaksinasi ini agar mencapai target-target yang lebih memuaskan karena ingin kita pastikan bahwa masyarakat kita ini sudah memiliki tingkat imunitas yang tinggi. Upaya vaksinasi dan prokes yang ketat sangat penting, terlebih Provinsi NTB akan menjadi tuan rumah perhelatan event akbar World Superbike tahun 2021 ini dan event MotoGP tahun 2002 mendatang. Sehingga pemerintah ingin memastikan masyarakat NTB memiliki tingkat imun yang tinggi agar kebal terhadap COVID-19. Dalam era new normal kita akan beraktivitas apapun termasuk yang sebentar lagi kita akan menjadi tuan rumah perhelatan World Superbike dan lain sebagainya. Kita ingin pastikan bahwa masyarakat kita memiliki imunitas yang baik. Kemudian kalaupun nanti ada interaksi dengan penonton, pengunjung yang datang, tidak terlalu kita khawatirkan akan terjadi transmisi yang akan mencemaskan kita akan terjadi ledakan temuan kasus dan lain sebagainya yang memperparah keadaan. Secara umum target vaksinasi yang diberikan ke NTB yaitu 3,9 juta orang tahun ini. Namun vaksinasi yang sudah terrealisasi sampai akhir pekan kemarin yaitu 16,40% untuk dosis 1 dan 8,32% untuk dosis kedua. Sementara Kepala OJK Provinsi NTB, Riko Rinaldi mengungkapkan vaksinasi di kampus Universitas Mataram ini merupakan kelanjutan dari vaksinasi pertama yang juga sukses diselenggarakan. Di tahap pertama bulan Juli lalu, ada 2.200 dosis yang diberikan kepada masyarakat yang bergerak di industri jasa keuangan. Pada pemberian dosis kedua ini ditingkatkan menjadi 2.400 dosis. Bentuk ikhtiar kita ya Pak ya, nah supaya nanti tercipta kekebalan imunitas di daerah kita ini. Nah ini juga bentuk kerjasama kami, OJK, BI, ini dari BI juga, dan juga teman-teman lainnya. Insya Allah sebenarnya kita sudah ada juga 2.000 dosis lagi ya Pak ya. 2.000 dosis lagi sudah ada, sudah tersedia, yang akan kita distribusikan ke Pulau Sumbawa nantinya. Sementara itu, Deputi Bidang Ekonomi Moneter Kantor Perwakilan Bank Indonesia (NTB) Ahmad Fauzi menyatakan dukungannya terhadap program vaksinasi yang dilakukan sektor jasa keuangan di daerah ini. Vaksinasi dan penguatan prokes adalah langkah serta upaya bersama dalam memerangi pandemi COVID-19 yang ada di NTB. Tetap mendukung apa yang dilakukan oleh baik dari pemerintah, daerah, OJK, dan kebetulan hari ini kan bekerjasama dengan IDX ya, BI. Jadi tetap demi untuk menyehatkan dengan mendapatkan herd immunity lagi yang lebih besar. Gitu. Jadi tetap kami mendukung apa yang dilakukan oleh OJK untuk terutama kepada penduduk yang terkait dengan industri jasa keuangan. Kegiatan itu didukung pula oleh banyak pihak, utamanya Self Regulatory Organization atau SRO Pasar Modal, yaitu PT Bursa Efek Indonesia, PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. SRO memberikan dukungan baik berupa dana penyelenggaraan vaksinasi atau yang lainnya sebagai bentuk CSR dan peringatan HUT Pasar Modal Indonesia yang ke-44. Kepala Bursa Efek Indonesia Perwakilan NTB, Gusti Bagus Ngurah Putra Sandiana mengatakan, pihaknya tetap berupaya mendukung pemerintah dalam rangka menurunkan kasus COVID-19 dengan berbagai program yang sedang dan akan dilaksanakan. Kita akan sangat support, ini hanya baru salah satu saja gitu ya untuk vaksinasi hari ini. Tapi kami juga berharap nanti dari pasar modal itu akan bisa berkolaborasi dengan pemerintah provinsi, kemudian juga